Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'du. Ayo ikhwah, tema adab pagi ini adalah adabun wa ahkamul maut. Adab dan hukum-hukum di seputar kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan mengalami kematian. Surat Al-Imran, surat ketiga ayat 185. Wa an Ummi Salmah radhiyallahu anha qalat, dari Ummi Salamah beliau berkata, Rasulullah bersabda, inna ruha, sesungguhnya ruh, idza qubida, jika dicabut, tabi'ahul basaru, maka penglihatan akan mengikutinya. Ya, jadi kalau nyawa dicabut, maka mata dari orang tersebut akan mengikuti kepergian nyawanya. Selama kita hidup kan kita nggak pernah melihat nyawa berpisah dari raga kita. Walaupun tidur juga itu dipisahkan, tapi kita nggak pernah melihat. Nah, saat kematian tiba, maka kita akan melihat kepergian nyawa kita, roh kita. Wa minal adab wal ahkam, adab dan hukum-hukum di seputar kematian sebagai berikut. Annal mauta mufaraqatur ruh lil jasad. Kematian itu adalah berpisahnya roh dengan jasad. Wa annahu idza hasala dzalika, kalau itu terjadi, fayusal muslim, maka seorang muslim dimandikan. Wa yujahhazu, dan di tajhis, pemulasaran, ya, dipulasarkan. Wa tughmadu ainahu, dan ditutup, ya, di kedua matanya, meremin. Wa yasalla alaih, dan disalatkan. Wa yudfan fi maqabir muslimin, serta dikubur di pekuburan kaum muslimin. Jadi kewajiban kita kepada yang mati itu 4. 1, dimandikan, 2, dikafani, 3, disalatkan, benar ya? Yang keempat, dikuburkan. Itu kesepakatan semuanya. Adapun sisa-sisa yang lain itu tambahan saja, ya, dibungkus oleh adat istiadat. Jadi yang disepakati 4. Wa anna alamatihi istirkha'ul qadamain. Ciri kematian, ya, bahwa seseorang sudah mati, istirkha'ul qadamain, kedua telapak kakinya itu ngelembreh gitu. Lembreh. Walaupun kita kakinya begitu, kalau masih hidup masih tegak, tapi kalau sudah meninggal dia bisa begitu, ngelepek apa gimana? Terbuka begitu. Sehingga banyak mayat kan diikat jadi. Wa mailul anfi, dan layunya katanya hidungnya itu beda apa ya? Gimana hidungnya? Di sini mailul anfi itu maknanya miring. Hidungnya miring katanya. Iya tak? Katanya gitu. Wan khisafu sadaqain, serta pelipisnya itu layu.
pelipis. Udah nggak seger itu ya. Wamtidadu jaldatil wajhi, serta kulit wajahnya memanjang. Berarti ini apa? Keriput ya? Memanjang katanya kulit wajahnya. Wan khila'ul kaffain, serta kedua tangannya juga sama ya, seperti lunglai, kedua telapak tangan. Minadzira'aini, sampai ke hastanya. Jadi ya seperti tidak punya kekuatan, lemes. Wa taqallusul khasyanain, kemudian kelaminnya itu mengkeret ila fauqin, sampai ke atas. Ma'atadalil jildi, padahal di kulitnya mulur. Wasyukhul basar, serta matanya mendelik. Wal arwahu tabqa ba'dal maut. Nah, ini yang suka melihat mayat hafal betul ya. Kalau untuk mendeteksi itu sudah mati atau belum, itu antara lain begitu. Nah, ada yang pakai cermin, taruh di sini. Kalau sudah tidak berembun cerminnya, nafas kita kan ada Jadi secara alamiah kalau pakai kedokteran sih lebih canggih lagi ya. Kalau kita ini nggak tahu itu begitu. Satu saat diceritakan ada mayat yang kakinya belum ngelembreh. Kemudian mau diurus, ya, mau ditajhiz. Seorang ulama mengatakan jangan, belum mati ini. Kok bisa tahu Pak? Ini kakinya masih begini, belum ngelembreh gitu. Nah itu salah satu cirinya itu ya. Wal arwahu tabqa ba'dal maut. Roh itu akan tetap ada setelah kematian. Imma fi na'im au adzabin alim. Bisa mendapat nikmat atau azab yang pedih. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam surat 3 Alu Imran ayat 169. Wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Janganlah sekali-kali kalian mengira, kamu mengira, orang-orang yang dibunuh di jalan Allah, mengira mereka mati. Maksudnya mati sia-sia ya. Jelas-jelas mati memang. Terbunuh ya mati. Kalau ini definisinya berpisahnya roh dengan badan, ya memang sudah berpisah. Ya. Jadi berarti bukan kematian biasa. Bukan mati sia-sia. Bal ahyaun, tetapi mereka hidup. Inda rabbihim yurzaqun, di sisi Tuhan mereka mendapat rezeki. Nah, cuma seperti apa gitu ya, nah, ya gitu yang kita nggak tahu. Ya, menurut Allah Subhanahu Wa Taala begitu. Sehingga karena penafsir ini tidak berpengalaman, maka ditafsirkan kematian sia-sia. Janganlah kau mengira orang yang dibunuh di jalan Allah ya mati sia-sia gitu. Jadi ada tambahan sia-sia. Karena yang nafsir ini nggak ngerti. Saya juga sama nggak ngerti. Bagaimana sebenarnya apa ya hidup seperti kita makan dan minum. Nah, ini kata Allah Subhanahu Wa Taala, inda rabbihim yurzaqun. Mereka di sisi Tuhan yurzaqun, diberi rezeki. Nah, seperti apa? Wallahu a'lam. Famautul nufus huwa mufaraqatuha lil jasad. Maka namanya kematian itu ya berpisah antara roh dan jasadnya. An Ibni Umar radhiyallahu anha, dari Ibnu Umar radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, inna ahadakum idza mata uridu alaihi maq'aduhu bil ghadati. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian jika sudah meninggal maka akan diperlihatkan ya, akan dipertontonkan tempat mendatang di pagi dan petang. Jadi sehari 2 kali.
diperlihatkan. In kana min ahlil jannah, fa min ahlil jannah. Maka jika orang itu ahli surga, maka diperlihatkan surganya. Itu ya. Wa in kana min ahlin nar, jika dia termasuk ahli neraka, fa min ahlin nar, maka yang dipertontonkan nerakanya. Itu mungkin yang disebut dengan azab kubur. Jadi nggak usah digebukin aja, diliatin aja udah, waduh, stres, nggak usah digebukin. Ya sama dengan mimpi lah. Bagaimana orang diazab dalam kubur? Apa digebukin, begitu dibuka, tubuhnya masih utuh. Ya mungkin sama dengan mimpi. Mungkin dan mungkin. Nah, itu karena yang cerita nggak mengalami, jadi susah, jadi harus dimaklumi. Mungkin seperti mimpi, dikejar-kejar, kan? Bangun tidur kan ngos-ngosan. Tubuhnya mah nggak apa-apa. Mungkin, nah, sekali lagi mungkin, karena yang nafsirnya nggak ngerti. Nah, faqiyaqalu, lalu ada suara yang mengatakan, hadza maq'aduha, hadza maq'aduka, hatta yab'atsakallahu ilaihi yaumal qiyamah. Jadi ada makhluk Allah yang diutus memperlihatkan, ini tempatmu nanti sampai hari kiamat. Akan diperlakukan seperti itu sampai hari kiamat. Pagi dan sore dipertontonkan 2 kali. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat 39 Az-Zumar ayat 42. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah yang mewafatkan jiwa, ya, diri ketika dia mati. Ketika permanen, yang mewafatkan Allah. Wallati lam tamut, dan yang belum ditentukan kematiannya. Ya, juga diwafatkan. Kapan diwafatannya? Fi manamiha, waktu tidur. Jadi waktu tidur itu juga diwafatkan. Cuma dikembaliin lagi. Fayumsik allati qada 'alaihal mauta, maka yang mati beneran, mati permanen, ditahan, enggak dibalikin lagi. Ya. Jadi sama-sama dicabut, sama-sama dipisahkan. Jadi waktu kita tidur, ya, jazakallahu. Wa yursilul ukhra ila ajali musamma. Sementara yang tidak permanen dilepas lagi sampai hari yang ditentukan. Ya, ajalin musamma, ajal yang sudah ditentukan. Wa idza matal insan inqata amalu ila min salasin. Jika seseorang meninggal, maka terputus amalnya illa min salasin, kecuali dari 3 posting. Ya, sadaqatin jariyatin, sedekah jariah. Kalau sedekah jariah ini saya masih berpikir itu dilakukan saat dia hidup. Arti sedekah jariah ini kan sedekah yang mengalir. Sedekah yang mengalir. Jadi beberapa tafsiran ulama, mengalir itu artinya benda yang dia sedekahkan masih difungsikan atau digunakan orang. Nah, siapa yang sedekah? Yang sedekah siapa? Kan dia. Ya kan? Berarti itu dilakukan masih hidup. Kalau ini kan jika seseorang sudah meninggal. Kan gitu kan? Nah, jika seseorang sudah meninggal, maka terputus amalnya. Kecuali bekasnya gitu. Ya bekas itu tadi, sedekah jariah. Waktu hidup dia pernah sedekah apa gitu, sampai kematiannya bahkan jauh ya. Setelah kematiannya benda atau sesuatu yang dia sedekahkan masih dimanfaatkan orang. Nah itu termasuk pohon yang dia tanam. Jadi kalaupun engkau sadar bahwa engkau akan mati besok, nanam itu tetap berpahala, tetap dianjurkan, menanam pohon. Walaupun kau tidak menikmatinya. Sebab setelah kepergiannya, pohon itu berbuah, dimanfaatkan orang, itu sedekahun jariyah. Ya, jadi itu contoh yang sederhana.
Kemudian ilmin yuntafa' bih. Ilmu yang bermanfaat. Jadi guru. Katanya itu ya. Nah, kata bagian pendidikan, alangkah bahagianya menjadi guru. Sebab itu adalah salah satu amal yang tetap dicatat oleh Allah setelah kepergiannya. Ilmu yang bermanfaat. Didengar oleh murid, dijalankan, terus turun-temurun. Apalagi kalau diikat ilmunya itu. Diikatnya apa? Dengan buku. Ya, kalau saya ngomong begini, saya nggak ada, ya mungkin yang masih ada dalam memori hadirin, kan itu kan terbatas. Yang nggak hadir mungkin nggak tahu. Tapi kalau buku, panjang umurnya. Nah, sementara katanya, menurut rilis dari PBB itu, Indonesia ini sebuah negara yang warganya warganya suka baca buku itu 1:1000. Dari 1000 orang, cuma 1 saja yang suka baca buku. Jadi singkatnya lebih banyak yang malas baca buku. Ya, nah itu nggak tahu kalau yang dideteksi itu Quran. Kalau yang diteliti itu Quran. Berbanding berapa umat Islam yang setia membaca Al-Quran. Dan berapa frekuensinya. Frekuensinya berapa, kita sangat lemah. Ya, idealnya sih sehari 1 juz. Walaupun one day one juz itu bukan bukan warisan dari sahabat. Kenapa one day one juz, 1 hari 1 juz? Hanya karena melihat jumlah juz dalam Quran 30. Ya, tapi kalau sahabat itu katanya seminggu sekali khatam. Seminggu sekali khatam. Nah, saya bisa baca Quran banyak kalau nggak disuarakan. Baca dalam hati. Bisa banyak, tapi kalau suara, waduh. Apalagi ini ya, 10 juz 1 hari, wah. Berarti ada yang paling maksimal kan 4 hari. 1 Quran 30 juz. Kalau lebih dari itu, contohnya sehari 30 juz, maka bacaannya nggak bisa benar. Itu menurut ahli tajwid. Jadi maksimal itu 3-4 hari 30 juz. Kalau kurang dari itu, contohnya 2 hari, itu bacanya udah nggak benar. Ngeranyam aja itu. Nah, kalau kita tahsin dijaga, tajwid dijaga, idealnya itu 10 hari. Jadi sehari 3 juz. Jadi kalau kita baca nggak disuarain, itu akan lebih cepat. Sama dengan baca buku. Baca buku kan kita nggak suara kan? Nah, itu akan lebih cepat tamat. Tapi kalau disuarakan, saudara baca koran bunyikan lama. Karena ucapan dengan pikiran itu lebih cepat pikiran. Nah, kita lanjutkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, waladin salihin yat'ulahu. Atau anak saleh yang mendoakan untuknya. Yang berdoa untuknya. Nah, kalau ini betul setelah kematian. Kalau yang 2 itu mah dilakukan oleh kita sendiri, ya kan? Nah, sedekah jariyah. Yang sedekah siapa? Saya, yang bersangkutan. Dan yang disedekahkan masih bisa dimanfaatkan orang setelah kematiannya. Atau berilmu. Ilmu juga disampaikan saat hidup. Tapi anak saleh setelah kematiannya. Meninggalkan anak saleh. Jadi banyak ulama mengatakan tidak ada, kalau dianggap warisan, tidak ada warisan yang paling berharga melebihi warisan anak saleh. Jadi kalau kita bisa mewariskan anak soleh, ya, dan itu bisa dicapai oleh siapa saja yang punya uang atau tidak punya uang. Kalau harta kan hanya bisa diwariskan oleh yang punya.
Tapi anak soleh, nah itu panjang umurnya, ya seusia panjang, ya, akan terus. Waman sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dah min ghairi ayang kesamin ujurihim syai. Barang siapa yang mempelopori kebaikan, nyunah, sunnah kebaikan, maka dia akan mendapat pahala sunnah itu dan pahala orang yang mengamalkan sesudahnya. Jadi penemu rumus, ya, Celsius, Fahrenheit, apalagi itu, Reaumur ya. Terus rumus-rumus baja itu kan diciptakan dan itu dipakai kalau muslim, ya, itu akan berguna sepanjang hayatnya. Begitu juga yang merumuskan Daendels, wah jasanya banyak itu kalau muslim. Daendels sama dengan ini siapa itu? Raffles. Kalau tidak ada Raffles, kemungkinan kecil ada kebun raya Bogor tuh. Kalau bukan jasa Raffles, kecil ada kebun raya Bogor. Artinya ada hutan di tengah kota. Ya, mungkin kalau nggak ada Raffles, seandainya tidak ada Raffles, ada sih ada, tapi mall-mall. Ya, itu gedung sate juga Raffles. Gedung sate di atas. Jadi dia menciptakan gedung supaya apa? Nanti kalau penat, dia naik ke atas, dia bisa melihat dari atas seluruh jangkauan yang luas. Bisa nyantai gitu, melihat gunung-gunung. Ya, kalau kita berkesempatan ke sana. Nah, itu mereka yang wawasannya apa tuh? Jauh ke depan. Nah, kalau kita kan wawasannya pendek, mikirnya nggak panjang gitu ya. Nah, ini kalau dilihat dari Islam ini pahalanya besar sekali. Karena masih dimanfaatkan sampai detik ini. Rumus-rumus ya. Kalau dari kita mah Pak Habibie ya, pencipta rumus-rumus. Dan banyak. Waman sanna sunnatan sayyi'atan. Sebaliknya, barang siapa yang mempelopori keburukan, fa'alaihi wizruha, maka dia akan mendapat dosanya, wa wizru man amila biha, dan dosa orang yang melakukan sesudahnya. Kalau kita mempelopori keburukan, keburukan itu dosa buat kita. Nanti kalau ditiru orang, kita dapat lagi terus sampai panjang. Hadis riwayat Muslim. Wa yanfa'ul amwat du'aul muslimin, dan bermanfaat buat yang mati doa orang Islam. Ya, jadi kita mendoakan orang yang sudah meninggal boleh. Tapi mengambil manfaat dari orang meninggal itu yang nggak boleh. Jadi yang bisa bermanfaat buat orang meninggal, orang hidup. Bukan orang meninggal buat hidup, bukan. Harus diingat ini, yang bisa bermanfaat adalah orang hidup untuk orang meninggal. Contohnya, Pak Mul, tolong doakan paman saya yang sudah meninggal. Semoga diampuni. Enggak apa-apa. Kita mintanya pada orang hidup. Bukan kepada yang sudah mati. Bapak saya belum lama meninggal. Contohnya gitu. Dia udah mati sih mbaknya. Nah itu enggak boleh. Tapi kalau mbaknya masih hidup, boleh. Ya, jadi dalam Islam ini, yang hidup mendoakan yang mati, bukan yang mati mendoakan yang hidup, bukan. Sampai pun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mendoakan buat beliau. Ya, nanti Allah yang akan memberi pahala buat kita, bukan ya Rasulullah. Waduh, bagaimana ya, dagang sepi, kerjaan nggak ada, nggak boleh. Ke kuburan Rasulullah ya. Nah itu menurut aturan ajaran Islam. Wastighfaruhum, dan istighfar. Nah, kita mengajak yang hadir, marilah kita doakan, kita istighfarkan saudara kita yang sudah wafat. Boleh, hukumnya boleh. Wal hajj anhum, serta menghajikannya. Menghajikannya.
Nah, saya sering cerita bahwa dalil-dalil yang dipakai untuk badal haji itu rata-rata ada hubungan biologis. Contohnya, ya Rasulullah, ibu saya wafat saat hidup, dia pernah bicara sama saya pengen haji, berniat haji, tapi belum waktunya, sudah meninggal. Boleh saya menghajikannya? Nah, hubungannya ini anak. Nggak pernah begini, ya Rasulullah, saya punya teman nih, saya baik sekali hubungan sama dia. Waktu hidup dia pernah ngomong pengen haji, boleh nggak saya menghaji? Itu nggak ada konteks begitu. Ya, itu dari sisi dalilnya nggak ada. Cuma para ulama mengatakan boleh. Ulama mengatakan boleh. Jadi menghajikan orang yang sudah wafat itu boleh. Sepanjang saat dia hidup kepengen haji gitu. Pernah tercetus kepengen haji. Karena haji ini kan rukun Islam sih iya. Tapi kan manis tata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu ke sana. Yang sudah niat nggak kesampaian, apalagi sudah waiting list ya, sudah daftar, itu kan berarti udah ada niat. Tapi kalau nggak pernah ngomong-ngomong, apa itu ada niatnya? Nggak ada niat berarti. Karena innamal a'malu binniyat. Sesuatu dinilai berdasarkan niatnya. Belum kesampaian, kita hajiin boleh. Jadi kalau belum niat, kita jangan paksakan. Berarti dia belum mampu. Was-sadaqah, serta sedekah. Ya, sedekah boleh. Kita keluarkan apa? Ya, semoga pahala ini cuma yang berdoa itu yang sedekah gitu loh. Jangan kita serahkan kepada ini. Kita panggil orang. Mengapa itu nggak boleh? Karena dikhawatirkan tidak ikhlas. Dia berdoa itu karena kita janjikan. Atau udah terbayang sama dia pasti nanti ana bebesek kayak gitu. Kan gitu kan? Itu dikhawatirkan tidak ikhlas. Makanya yang terhubung secara biologis itu yang paling ikhlas. Tuh, jadi kita berdoa, jangan keluarganya betungkul karaokean, orang suruh berdoa. Suruh ngedepankan itu. Nah, itu. Jadi apa saja, ya Allah, semoga amal baik saya ini bisa, kalau memang bernilai di sisimu, tolong salurkan ya pahalanya buat si A yang sudah meninggal, boleh. Wa idza sallamal muslim inda qabri akhihil mu'min radda alaihi salam. Apabila seorang muslim menyampaikan salam, memberi salam ya kepada saudara yang sudah meninggal, yang mukmin di kuburnya, maka orang yang dikubur itu radda alaihi salam, menjawabnya. Tuh. Tapi karena menjawab itu amal saleh, sementara mereka sudah terputus, maka tidak terdengar oleh kita. Ya, kalau ada orang salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, menjawab itu kan amal saleh. Orang yang sudah meninggal sudah terputus, maka dia nggak bisa jawab. Kalau diberi kesempatan oleh Allah, dia akan jawab. Makanya kita masuk ke kubur itu menyampaikan salam, kan? Fa'an Ibni Abbas radhiyallahu anhu qal, ada hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Ma min ahadin," tidak ada seorang pun, marra bi qabri akhihi, yang melintas ya, menemui kuburan saudaranya yang mukmin. Artinya melintasi kuburan. Kana ya'rifu fid dunya, yang dia kenal. Dia kenal, si yang meninggalnya kenal dia. Fasallama alaih, lalu dia salam, illa arafahu, melainkan dia mengenalinya. Yang meninggalnya mengenalinya. Waradda alaih salam, dan akan menjawab salamnya. Cuma ya nggak kedengaran sama kita. Sebab kalau kedengarannya musibah juga buat kita. Ya, kalau dia sampai jawab kan. Tapi dalam sebuah hadis yang lain disebutkan, yang nggak dengar itu hanya manusia dan jin. Manusia dan jin tidak
tidak dengar suara-suara dari alam kubur. Nah, mungkin berarti binatang-binatang tahu. Ya, katanya pernah diuji coba itu. Ada yang nyeleket lah, naro ayam di situ, dia lari-lari gitu. Wa arwahul mauta fi hayatin barzakhiyah ila yaumil qiyamah. Arwah orang yang sudah meninggal itu ada dalam kehidupan barzakhiyah sampai hari kiamat. Jadi tidak mungkin pulang ke rumah. 40 hari ya, meyakini pulang ke rumah malam Jumat. Sehingga di beberapa tempat itu tercium bau bakaran kemenyan. Kalau di sini mah alhamdulillah ya, artinya di lingkungan Banten ini jarang ya, malam Jumat itu nggak beda dengan malam-malam biasa lainnya. Tapi kalau di daerah tertentu itu tercium aroma bakaran kemenyan setiap malam Jumat. Kenapa begitu? Karena mereka meyakini roh saudara-saudara yang sudah meninggal itu pulang. Gitu. Nah, ini akidah yang tidak benar ya. Tapi kita mendoakan sih nggak apa-apa. Wa qala ta'ala, Allah berfirman tentang mereka yang sudah meninggal ini dalam surat 23 ayat 100. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka adalah barzakh. Barzakh itu tirai, dinding. Jadi orang yang sudah meninggal itu alam gaibnya dibuka. Kita ini alam syahadah. Alam itu ada dua, alam nyata, alam konkret. Ini alam yang bisa diriset, bisa diulang-ulang, itu namanya alam konkret, syahadah. Nah, yang satunya itu alam gaib. Kita tidak mengetahui alam gaib, kecuali Rasul. Rasul pun diberitahu. Ya, jadi seseorang tidak diberi hak oleh Allah untuk mengetahui alam gaib, kecuali orang-orang tertentu yang dipilihnya. Ini surat 72 ayat 26. Sebaliknya, orang yang ada di alam gaib itu juga tidak tahu perkembangan terakhir yang terjadi di alam syahadah. Mereka nggak tahu. Tapi alam gaib dengan alam gaib itu tahu nggak? Gitu. Ya, contohnya ayah kita sudah meninggal duluan. Contohnya apa? Kapan lah gitu. Lalu menyusul ibu. Kamu datang apa kira-kira begitu apa enggak? Wallahu a'lam. Ya kayak kita lah, ya. Bapak baru pulang gitu, ibu menyusul. Bu, apa kabar contohnya? Apa begitu? Dikumpulin apa enggak? Apa terpisah? Nah, apa satu komplek? Ya, wallahu a'lam. Tapi yang jelas itu tadi, suasananya itu kalau diceritakan begini kan seperti suasana kita di dunia. Ya, orang yang sudah meninggal cuma beda tempat saja. Sebab mereka diberi rezeki tadi, orang-orang tertentu. Tapi ada juga yang seperti kita kan, ada yang dimasukkan penjara. Ada yang di alam bebas kayak kita, ya kan? Apa begitu? Nah, wallahu a'lam. Wa yus'alul mayyit fi qabri an thalath. Mayit yang sudah meninggal ya tadi itu mayit akan ditanya saat masuk kuburnya nanti, di dalam kuburnya 3 hal. Itulah yang memberikan inspirasi ditulisnya buku Al-Usulus Salasah. Kan ada buku tuh, Usulus Salasah, 3 prinsip, 3 pondasi. Sebab yang ditanya 3. Apa itu? An Rabbihi, tentang Tuhan. Siapa Tuhan? Ya, Tuhanmu siapa? Kan kalau saya tanya, Tuhanmu siapa? Jawabannya beda-beda. Orang yang wawasannya luas, walaupun satu pertanyaan, jawabannya bisa berlembar-lembar. Ya, sama dengan waktu kuliah itu. Kadang-kadang pertanyaannya cuma satu. Apa yang kau ketahui tentang manusia? Satu aja pertanyaan. Nah, itu menguji kita. Konon sekarang dihidupkan lagi tuh pertanyaan seperti itu. Jadi jangan
Jangan dogmatis itu. Kalau ini ditanya ini, jawabannya harus 3. Tapi diserahkan kepada Anda. Sebab pengembangan pemikiran itu beda-beda. Jawaban semakin banyak, semakin lengkap, semakin bernilai. Nah, tuh, jadi ditanya siapa Tuhanmu? Tentang Tuhan. Apa yang kau tahu tentang Tuhan? Mungkin begitu, an Rabbi. Apa yang kamu tahu tentang Tuhan? Yang kedua, dinihi, tentang agama. Apa yang kau tahu tentang Islam? Apa Islam? Kita tanya rukunnya begini, kewajibannya begini, begini. Ya, makin banyak uraiannya, makin bernilai. Kalau jawabannya cuma sedikit, ya Islam agama saya. Ya, dapat nilainya ya kecil. Kalau jawaban cuma begitu ya. Kadang-kadang kan anak-anak sekolah begitu. Dikasih 1 lembar, udah tulisannya kecil, jawabannya pendek. Waduh, jadi kayaknya mubazir. Dikasih 1 lembar, bahkan beberapa lembar, udah tulisannya kecil-kecil, jawabannya pendek. Cingkrang jadi. Sayang amat. Dikasih lembaran banyak. Yang ketiga, nabiyihi, tentang nabinya. Siapa Muhammad itu? Apa yang kau tahu tentang Muhammad? Wayan amu au yu'adzab. Mayit di dalam kuburan bisa diberi nikmat atau diazab. Wadauru salasun. Periodisasi ini apa? Mayit ada 3. Darud dunia. Ya, dia ingin menyampaikan tentang alam. Kita kan suka baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan alam-alam itu. Alamin itu bentuk jamak dari alam. Alam-alam. Berarti alam bukan 1. Ya. Para ulama mengatakan alam itu ada 7. Ada 6. 1 alam anfus. Alam saat kita ya apa yang namanya orangnya? Dikumpulkan seluruhnya. Manusia ini. Manusia awal sampai manusia akhir dikumpulkan. Jadi Allah ingin meminta komitmennya. Aku akan jadikan kalian manusia. Turun ke dunia. Nanti di dunia aku akan jadikan kalian manusia. Manusia itu adalah makhluk terbaikku. Maukah kalian berkomitmen? Apa saja? Yaitu tadi. Mengakui, beribadah, mengakui Allah sebagai Tuhan, terus beribadah. Mau nggak? Mereka semua mengatakan mau. Itu surat 7 ayat berapa tuh? 172 ya. Wa id akhadha rabbuka mim bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahu. Ketika Allah mengambil zuriat Nabi Adam, wa asyhadahum, disyahadatkan. Semua menyatakan benar, ya kami terima. Tapi setelah turun ke dunia, ya mereka menyatakan lupa. Nah itu alam anfus, nggak ingat. Seperti kita pernah nyusu kan, nggak ingat. Jangankan sebelumnya, pernah nyusu sama ibu kita aja udah nggak ingat. Yang kedua, alam sulbi. Alam sulbi itu ditanam ke dalam tubuh bapaknya. Makanya ada ulama yang menyatakan jangan pernah kecewa, jangan pernah merasa kurang semangat berdakwah dengan orang yang menolak, mendakwai orang yang menolak kita. Jadi kita sudah tahu orang-orang yang menolak, tapi kita berdakwah itu jangan kurang semangat. Sebab boleh jadi roh yang Allah tempatkan di sulbi dia mendengar. Jadi sehingga ada fenomena orang tuanya menjadi penolak keras, tapi anaknya taat luar biasa. Dan itu banyak terjadi. Dalam sejarah ya. Jadi bapaknya sangat keras menentang Islam, anaknya justru sangat taat dalam Islam. Nah itu, yang kedua. Alam yang ketiga adalah alam rahim.
Nah, umurnya beda-beda nih, di alam anfus berapa, di alam sulbi berapa, ya, di alam rahim berapa. Alam rahim rata-rata 9 bulan. Ya tergantung lah, ada 9 bulan lebih berapa hari, berapa jam, ada yang kurang. Yang prematur ya, itu alam rahim. Baru yang keempat alam dunia. Nah, alam dunia kita sekarang. Yang selanjutnya adalah alam kubur. Yang terakhir alam akhirat. Alam fana, alam kekal. Ya. Jadi dikuburi berapa tahun? Ya sangat tergantung. Berapa jarak orang meninggal sampai dengan hari kiamat. Sampai hari kiamat nanti. Nah itulah. Semua alam ini Tuhannya sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak berarti di alam itu Tuhannya beda. Tuhan Indonesia dengan Tuhan Amerika sama gitu. Ya, kalau kita terbang ke Amerika, jangan merasa Tuhannya rasanya beda sih. Sama. Wa arwahul mu'minin. Nah, setelah kita masuk ke alam abadi, ya itu hanya 2 pilihan, surga atau neraka. Wa arwahul mu'minin fi iliyin. Roh orang-orang mukmin itu ada dalam surga iliyin. Wa arwahul kafirin fi sijjin. Sementara arwah orang kafir itu dalam sijjin, neraka ya. Anil Barra bin Azib radhiyallahu an, diceritakan dari Barra bin Azib radhiyallahu an, anin nabi, dari nabi, nabi bersabda, fayunadi munadin. Ada yang berseru dari langit, ya, fi haqqil mu'mini shadiq, menyeru untuk mukmin yang benar, yang shadiq, angqad sadaqa abdi fa'afrishuhu, hambaku ini hamba yang jujur. Begitu seorang malaikat berseru, ya, di langit. Fa'afrishuhu minal jannah, maka berikanlah ditebarkanlah permadani, ya, untuk menyambutnya. Wa albisuhu minal jannah, serta beri pakaian. Coba ini diurus gitu, maksudnya gitu, ya, dilayani dengan baik. Ini hamba yang benar. Begitu ceritanya, mekanisme di sana. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukalah pintu surga. Ya, jadi ada penyeru, mungkin Allah ya. Allah berseru, ayo layani dia, beri pakaian yang bagus, masukkan ke surga. Qala fayatihi min rauhiha wa tayyibiha. Qala wa lalu roh itu pun datang, wa tayyibiha, dengan baik. Qala wa yuftau lahu fiha madda basari. Lalu dibukalah untuknya pemandangan sepanjang matanya. Jadi kapling yang diberikan itu sepanjang mata memandang. Waduh, berapa luasnya. Kalau rumah kita masih bisa kelihatan rumah tetangga. Ya. Sepanjang mata memandang itu. Kaplingnya luasnya segitu. Kemudian kepada orang yang kafir, amma fi haqqi kafir fayunadi munadi minas sama. Begitu juga diperlakukan. Ada suara dari langit, angkadzaba, dia pendusta. Fa'afrishuhu minan nar, maka berikanlah fasilitas api neraka. Ya, dibuat permadani berapi. Kemudian wa albisuhu minan nar, kenakanlah pakaian berapi. Waftahu lahu baban ilan nar, dan bukalah pintu mengarah ke neraka. Fayatiyahu, lalu dia pun datang min hariha, dengan panas, dalam suasana yang begitu panas. Wasumumiha, dan berkobar-kobar. Nah, dia harus masuk ke jalan yang menuju ke sana. Qala wa yadiku alai qabru, serta kuburnya saja itu akan menghimpitnya. Menghimpitnya. Jadi katanya itu tanah ini, ya, ditugasi Allah itu untuk menghimpit apapun. Kalau bapak-bapak nggak percaya bisa mengubur kaki. Kalau nggak percaya, ya,
Kita gali, kaki kita masukin, nah kita timbun lagi. Apa yang terasa? Begitu keluar keriput kaki kita. Ya. Jadi memang bumi itu begitu. Kan bumi ini bergerak ya. Bergerak, kita nggak kerasa aja, bergerak. Jadi dia menghimpit. Kecuali orang tertentu yang ada perintah itu. Jangan kau himpit dia. Nah, jadi pada prinsipnya, kalau nggak ada tugas lain, dia akan menghimpit, cenderung itu. Ya, mepet. Nah, nanti untuk orang-orang tertentu dicabut. Jangan untuk dia jangan dihimpit. Jadi diberi kelonggaran. Sehingga terlihatlah oleh kita ketika dibuka kuburannya, jangankan tubuhnya, kafannya masih utuh. Bumi pun tidak mau menghimpitnya. Nah itu sampai begitu ya. Hatta takhtalifa fi adla'u. Dihimpit oleh bumi sampai tulang-tulangnya berserakan, hancur. Ya, saking kuatnya himpitan bumi. Hadis riwayat Abu Dawud. Wa ala ahlil mayyit ayahrisu ala wafail huquq allati alaih. Kepada keluarganya, apa kewajiban keluarga kepada yang sudah meninggal? Berusaha untuk memenuhi kewajibannya. Kewajiban si mayit yang belum selesai. Contohnya hutang, janji, pernah janji sama siapa? Nah, itu harus dipenuhi. Begitu juga dalam bentuk agama ya. Kalau dia pernah berniat haji, ya harus dihajikan. Ya. Allati alaihi wa tanfidhu wasiyati, serta meloloskan ya, melancarkan atau mensukseskan wasiatnya. Dia pernah berpesan apa? Sepanjang wasiatnya itu tidak melanggar ya. Wa kafa bil mauti mau'izatun, dan cukuplah kematian itu sebagai pembelajaran buat kita. Ayyuhal ahbab, wahai orang-orang yang tercinta, dia menegur kita, pembaca yang bijaksana, gitu kan, pembaca yang budiman. Cukuplah kematian itu menjadi pembelajaran buatmu, ya, bahwa kita hidup di dunia ini terbatas. Nggak bisa selamanya. Karena itu kita tidak boleh melampaui batas yang sudah Allah berikan. Ya, jadi sehebat-hebatnya manusia, sekaya-kayanya manusia, sekuasa-kuasanya manusia, tiba saatnya dia kematian. Akan menghadapi kematian. Fasta'iddu lahu bil amali salih. Maka hadapilah kematian itu dengan amal salih. Persiapkanlah untuknya dengan amal salih. Fa innahu atin, maka pada saatnya kematian itu akan tiba. Wa kullu atin qarib, setiap yang akan tiba itu dianggap cepat, dekat. Setiap yang akan tiba dianggap dekat. Nas'alullah ta'ala ayyu'inana. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah menolong kita ala zikrihi, untuk tetap mengingatnya, wa syukrihi, dan mensyukurinya, wa husni ibadatihi, dan selalu memperbaiki ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan sampai sini? Enggak ada ya? Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin masih tentang sahabat ya. An Abdillah Mas'ud qala innallaha nazara fi qulubil ibad fa wajada qalba Muhammad khaira qulubil ibad. Dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah dikabarkan oleh beliau pernah bersabda, sesungguhnya Allah melihat apa? Melihat hati-hati hambanya. Jadi hati, semua hati manusia dilihat oleh Allah. Fawajada qalba Muhammad sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad. Maka Allah menemukan hati Nabi Muhammad itu sebaik-baik hati yang dimiliki manusia. Jadi hati manusia yang terbaik itu hatinya Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu. Fastafahu li nafsi, maka Allah memilih untuk menjadi rasulnya.
Fabta'athahu birisalati. Allah utus dengan risalahnya. Tsumma nazara fi qulubil ibad ba'da qalbi Muhammad fawajada qulubu ashab khaira qulubil ibad. Setelah Nabi Muhammad, ya, yang terbaik selanjutnya adalah hati para sahabat. Jadi memang Allah sudah takdirkan Nabi bersama sahabat ini sebaik-baik manusia. Ya, jadi ditopang oleh kan kesuksesan itu ditopang oleh milieu, ya, miliunya. Jadi kalau kita ada di milieu yang senang baca, maka kita akan menjadi orang senang baca. Gitu. Tapi kalau milieunya tidak mendukung, susah. Maka kita kalau bisa menciptakan itu suasana yang menyenangkan, ya. Antara lain kita memilih lingkungan. Kalau mau nyari rumah, cari yang lingkungannya ibadah. Walaupun kita malas ke bawah-bawah tuh. Malas tapi tetangga pada ke masjid itu orang enak lah, Mula-mulanya begitu. Tapi kalau kita ada di lingkungan yang malas sholat, tambah malas. Buku kita juga udah malas. Ya. Nah, diperparah oleh tetangga kita yang malas, ikut malas. Maka lingkungan itu penting. Coba kalau Anda jalan-jalan ke Glodok situ. Mau sholat, malas sudah musolanya nggak ada. Ketemunya dekat WC. Karena apa? Mereka memang tidak merencanakan untuk sholat, untuk dagang. Ya itu di lingkungannya begitu ya. Tapi ada dalam suasana yang nyaman, enak. Itu harus diciptakan seperti itu. Ya, termasuk di rumah kita yang nyaman. Nah, kita lanjutkan. Faja'alahum wuzara nabihi. Maka Allah takdirkan sahabat-sahabat itu menjadi penolong-penolong beliau. Yaqatiluna ala dini, yang berperang di jalan untuk meninggikan agamanya. Famara al muslimuna hasanan fahuwa indallah hasan. Apa yang dianggap indah, dianggap baik oleh kaum muslimin, maka itu indah menurut Allah. Wa mara'au sayyi'an fahuwa indallah sayyi'. Apa yang dilihat oleh kaum muslimin sebagai buruk, maka dia buruk menurut Allah. Fasahabat radhiyallahu an iktasabu hadzal ta'dil bi ta'dilillahi lahum wa sana'ihi alaihim wa sana'i rasulih. Jadi memang Allah takdirkan sahabat itu mendukung Rasulullah. Bayangkan Rasulullah hidup ya jauh ribuan tahun sebelum kita. Sudah sebentar lagi 1444. Kita sebentar lagi akan masuk 1444. Muharram ya, bentar lagi. Kita bisa bayangkan tuh, ribuan tahun yang lalu. Jadi alat catat sangat minimal gitu kan. Perlengkapan hidup lah sangat minimal. Alat-alat transportasi, moda transportasi sangat minim, mau kemana-mana jalan kaki, paling banter dengan dengan binatang. Binatang juga harus dikasih pakan. Ya kan? Kayak itu delman yang dipekerjakan di Jogja itu, di Malioboro. Pasti bawa ember. Nanti kalau tamunya udah turun, dia kasih makan di sela-sela istirahat, dikasih makan, kasih minum kudanya. Bayangkan kalau itu tempatnya gurun pasir gitu. Mau cari rumput kemana? Cari air kemana? Ya, jadi kita nggak bisa bayangin lah betapa susahnya zaman dulu. Untuk ngaji dengan susah payah orang datang pada Rasulullah. Belum ada buku, belum ada fotokopi. Seperti sekarang, enak ya, tidak ada fotokopi bisa soft ya, kita bisa download kan. Nah, sekarang mah mudah. Jadi buku yang belum diterbitkan pun kita bisa download hari ini. Dan biasanya lebih murah. Irit tempat lagi. Ya cuma repotnya kalau mau baca itu harus ada alatnya. Kalau ini kan fisik. Lebih murah. Kalau ini harganya 100 itu bisa sepertiganya. Yang masih sifatnya nih, ya, masih soft ya.
Nah, kita lanjut. Mauqiful muslimin mimma syajara baina sahabat. Tapi meskipun sahabat itu adalah orang-orang unggulan, ya, tidak menafikan mereka juga pernah bertengkar. Bukan sekedar bertengkar sampai berdarah-darah. Nah, bagaimana sikap kita merespon semua ini? As-sahabat ala uluwi manzilatihim wa rif'ati aqdarihim basyar. Sahabat meskipun derajatnya tinggi, ya, tapi tetap mereka manusia. Manusia biasa. Jadi bayangkan tuh, tadinya terjadi permusuhan, datang Rasulullah menyatu. Ya, yang tadinya musuh jadi, yang tadinya lawan jadi kawan. Tapi segera setelah Rasulullah wafat, pecah lagi. Ini satu bukti, ya, bahwa kehadiran Rasulullah menyatukan umat. Nah, waqat waqa bainahum ba'da maqtali Umar bin Khattab. Antara lain setelah Abu Bakar Siddiq wafat, itu 2 tahun setelah Rasulullah. Jadi Rasulullah wafat, beliaulah menjadi penggantinya 2 tahun. Setelah 2 tahun, digantikan oleh Umar. Umar kalau nggak salah 10 tahun. Tapi berakhir dengan pembunuhan. Ya, kurang apa Umar bin Khattab adilnya, ya, tapi tetap, ya, sampai dibunuh. Waqat waqa bainahum ba'da nazaat, banyak keributan. Washtadal amru ba'da maqtali Utsman. Begitu juga Utsman dibunuh. Beliau sedang baca Quran dan dalam keadaan saib, lagi puasa. Nah, fawaqa bainahuma waqa min fitan, terjadi fitnah dan pembunuhan fi Siffin wal Jamal. Begitu juga antara menantu dan mertua. Aisyah dengan Ali bin Abi Thalib. Pernah terjadi perang. Perangnya disebut dengan perang Jamal. Jamal itu hanya onta, karena Aisyah menunggangi onta. Ya, ingin meminta pertanggungjawaban Ali terhadap pembunuhan Utsman. Nah, dikiranya orang-orang itu memprovokasi Aisyah, menuduh pembunuhan Utsman ini ada keterlibatan Ali. Karena tumben Ali ini nggak seperti pembunuhan-pembunuhan lainnya, kayaknya diam-diam aja gitu. Patut diduga, gitu. Tapi patut diduga. Belum benar-benar nyata. Tuh. Dan ini memang sempat ada kerenggangan. Sebab waktu ada tragedi Aisyah dituduh selingkuh kan? Gitu kan? Sehingga menurunkan, sempat ribut gitu. Menjadi huru-hara. Ali ditanya, bagaimana menurutmu? Yang namanya gadis cantik itu banyak, bukan dia doang. Begitu komentar Ali. Anda ceraikan, nggak lama pasti akan ada penggantinya. Ngantri lah, singkat. Jawaban ini membuat nyesek Aisyah ini. Belum bisa dibuktikan bahwa dia bersalah apa enggak, sudah memberikan keputusan seperti itu. Pokoknya Rasulullah banyak nanya lah. Bertanya juga kepada orang yang dekat dengan Aisyah, pembantunya, yang suka melayani saben hari. Bagaimana menurutmu, Aisyah ini apa ada kecenderungan selingkuh enggak? Ada kecenderungan menyeleweng enggak? Yang aku lihat, Aisyah itu orangnya patuh. Aku pernah melihat dia teledor saat disuruh membuat roti digulung-gulung sama dia ketiduran. Itu yang pernah saya lihat sebagai sebuah pelanggaran. Sisanya saya nggak pernah melihat dia melanggar. Begitu pembantunya ngomong. Kalau saya pernah melihat dia melanggar itu waktu suruh bikin roti, sampai rotinya masih di tangan, dia ketiduran gitu. Itu yang saya pernah lihat. Sisanya saya nggak pernah lihat. Nah, kemudian turun wahyu yang membebaskan Aisyah. Nah, ini rupanya masih menyimpan itu. Sehingga ketika Umar bin Khattab terbunuh, Ali juga gusar. Tapi ketika Utsman,
kelihatannya nggak terlalu respect gitu ya, nggak repot gitu. Nah ini menyimpan dugaan. Nah itulah, kemudian maka dituntut, apalagi diprovokasi oleh pembantu Aisyah yang menginginkan supaya keluarga inilah, keluarga Rasulullah lah yang berhak menggantikan Rasul. Diprovokasi. Sehingga terjadi perang Jamal yang dimenangi oleh Ali. Nah, Anda ini adalah istri Rasulullah. Jangan pernah ikut dalam urusan politik. Hari ini saya tempatkan Anda ya sebagai janda Rasulullah, dihormati Ummul Mukminin. Jadi harus membagi kasih sayang secara merata. Maka sejak itulah Aisyah terikat kesepakatan tidak pernah memberontak lagi. Apapun yang terjadi sampai wafat. Ya, itu bagaimana sikap kita menghadapi ini? Para ulama itu no comment. Tuh, ya. Tidak, kalau dia terlalu banyak mengkritik takut salah gitu. Yang terjadi pada sahabat ini. Waqad akkada alul ilmi ala anna waqifatu muslimi masyajara bainahum fi tilkal hikmah yang bagi yakuna matbutan bihadid dawabit. Apa kaidah kita? Pertama, as-sukut, diam. Amma syajara bainahum, terhadap keributan yang terjadi di antara sahabat. Karena sahabat ini sudah dijamin masuk surga. Jadi yang ribut itu juga termasuk ahli surga. Yang sudah ditentukan oleh Rasulullah sebagai ahli surga, ribut gitu. Kok ahli surga bisa ribut gitu. Nah ini kan menjadi masalah yang pelik ya. Wa adamul khawdi fi ma waqa bainahum min al-hurub wal khilafat ala sabili tawassu wa tatabbu'i tafsilat. Kita jangan terlalu mencela atau menjudge gitu. Siapa yang salah, siapa yang benar. Wah kalau ini yang benar ini yang padahal mereka semuanya pelakunya adalah ahli-ahli surga. Ya, kita tidak boleh berpihak. Ya sudah, kita diamkan, sejarah sudah berlaku ya. Artinya mereka sudah melakukannya. Wa nasriha wa idzaatiha faqad qala sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah pernah bersabda, idza dzukira ashabi fa'amsiku. Jika disebut-sebut sahabatku, hendaklah kalian menahan diri. Wa idza dzukiratun nujum fa'amsiku. Apabila disebut nujum, begitu juga kalian harus diam. Nujum itu ramalan-ramalan. Jangan terlalu banyak komen tentang ramalan. Wa idza dzukiratul qadar fa'amsiku. Begitu juga tentang takdir. Jadi kita diminta jangan terlalu banyak cerita tentang sahabat, kejelekan sahabat. Ya. Yang kedua tentang nujum, perbintangan, bukan falak ya, ilmu perbintangan, astrologi. Nah, jangan membuang waktu banyak bicara tentang itu. Yang ketiga, tentang takdir. Jadi ada ulama yang mengatakan, kalaupun umur kita ditambah 2 kali lipat untuk membicarakan takdir, tidak akan pernah tuntas. Orang yang kepengen kaya ditakdirkan miskin, orang yang pengen begini takdirkan begini, nggak mudeng gitu. Nggak akan mudeng walaupun diberi perpanjangan umur 2 kali lipat. Karena itu rahasia Allah. Wa su'ila Umar bin Abdul Aziz anil qital alladzi hasala baina sahabat. Umar bin Abdul Aziz ya, yang orang katakan sebagai khalifah kelima. Dan ini adalah beliau adalah cicit ya. Jadi cicitnya Umar bin Khattab, apa cucunya itu? Cucunya Umar bin Abdul Aziz itu cucu dari Umar bin Khattab. Tilka dimaun. Apa komentar beliau tentang sahabat yang bertengkar dengan sahabat lagi? Beliau berkata, itu adalah darah taharallah yadai minha, yang Allah sucikan. Mereka darahnya suci. Afala tutahiru minha lisani, apakah tidak sebaiknya kita juga membersihkan lisan kita? Masa kita akan membicarakan orang-orang yang darahnya suci? Ya, jadi artinya
kepahlawanan mereka itu sudah diakui. Jadi kita jangan terlalu banyak ya mencederai kehormatan pahlawan. Ya contohnya Panglima Sudirman. Sehebat apapun beliau adalah manusia gitu. Pasti ada cacatnya gitu kan. Enggak apa itu mungkin jarang mandi apa gitu. Pasti ada aja sifat manusianya. Masa jasa beliau begitu banyak akan kita cederai dengan hal-hal yang remeh. Itu sudah waktu itu. Nah, itulah pandangan kita terhadap keributan di antara sahabat. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala kita. Ada yang bertanya di seputar ini? Tidak ada ya? Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap berkenan untuk menyelamatkan dan melindungi kita dari wabah dan fitnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencerahkan masa depan putra-putri kita, anak cucu kita, dan membentuk mereka menjadi pribadi yang salihin dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.